warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Duratul Makia dengan NIM 2019-210120. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi Bank Indonesia dan sistem pembayarannya. Di Indonesia, Bank Sentral yang pertama didirikan dan dikenal dengan nama The Javase Bank pada tahun 1945 sampai 1950. Bank ini pada awalnya bertindak sebagai bank sirkulasi Hindia Belanda. Saya akan menjelaskan perkembangan status dan kedudukan bank sentral. Perkembangan status Bank Sentral Indonesia ini pada tahun 1945 sampai 1952, status bank dan kedudukannya itu belum terdapat bentuk bank sentral secara formal. Nah, pada tahun ini masih berbentuk sebagai The Javase Bank. Pada tahun 1953 sampai 1978, Bank Indonesia sudah dibentuk sebagai Bank Sentral Indonesia. Pada tahun 1969 sampai sekarang, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan statusnya juga sudah menjadi lembaga yang independen. Lembaga independen ini maksudnya lembaga yang sudah menjadi milik sendiri atau sudah merdeka, seperti itu. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tugas pokok Bank Indonesia. Ada beberapa tugas dari Bank Indonesia, yaitu menjaga, selain di PPT itu, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Tidak hanya itu saja, tetapi tugas pokok Bank Indonesia ini juga membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia, melakukan penelitian juga pemantauan terhadap mata uang. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tiga pilar Bank Indonesia di dalam PPT ini. Tiga tujuan tersebut ini dijalankan secara terintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan dengan pemerintah. Bank Indonesia ini juga mempunyai hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan internasional. Bank Indonesia ini juga menjalin hubungan kerja dengan lembaga-lembaga internasional. Apabila Bank Indonesia ini mengatasnamakan Bank Sentral, maka hubungan kerjanya itu dengan SACN atau BIS. Jika dengan hubungan negara, maka Bank Sentral ini dengan Bank Dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan organisasi Bank Indonesia. Organisasi suatu bank sentral itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktornya itu ada 3. Yang pertama itu tujuan, tugas, dan wewenang. Nah, dari ketiga faktor ini dipengaruhi dan tergantung juga pada struktur sosial, politik, ekonomi masing-masing negara. Struktur organisasi bank sentral juga dipengaruhi oleh undang-undang. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi. Bank Indonesia ini mempunyai visi, yaitu menjadikan bank sentral yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional Indonesia dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Maksudnya itu ingin membuat Indonesia lebih maju dan dapat masuk ke dalam pemasaran dunia, seperti itu pada bidang ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indiusa Fitriani dengan NIM 2019-210127. Di sini saya akan menjelaskan tentang misi dari Bank Indonesia. Yang pertama, misinya adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Lalu yang kedua adalah menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan ekonomi dan keuangan digital. Lalu yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Lalu yang kelima, memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi. Lalu yang keenam adalah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga ke tingkat daerah. Lalu yang ketujuh adalah memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi Bank Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Yang pertama adalah nilai kejujuran dan nilai integritas. Lalu yang kedua adalah nilai perfeksionalisme. Yang ketiga adalah keunggulan, yang keempat adalah mengutamakan kepentingan umum, dan yang kelima adalah koordinasi dan kerjasama tim yang berlandaskan keluhuran terhadap nilai-nilai agama. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Dewan Gubernur dari Bank Indonesia. Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri dari 6 hingga 9 anggota, yang terdiri atas 1 orang gubernur, 1 orang deputi gubernur senior, 4 hingga 7 orang deputi gubernur, dan diusulkan dan diangkat langsung oleh Presiden, dengan persetujuan dari DPR. Masa jabatannya adalah 5 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif sistem pembayaran. Di Bank Indonesia, perspektifnya ada 3, yaitu memfasilitasi alokasi atau pemindahan dana secara efisien, aman, dan cepat guna mendukung transaksi perekonomian. Lalu yang kedua adalah mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. Lalu yang ketiga adalah mendorong mobilitas aliran dana secara cepat melalui sistem pembayaran yang beragam. Lalu ada perspektif dari perekonomian nasional, yaitu ada 2. Yang pertama adalah meningkatkan aktivitas ekonomi melalui lingkungan bisnis yang lebih kondusif. Lalu yang kedua adalah meningkatkan daya saing dan citra nasional yang dapat mendorong investor asing itu untuk masuk ke Indonesia. Nah, kedua perspektif tersebut itu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Badan Supervisi dari Bank Indonesia. Yang pertama adalah terdiri dari 5 orang anggota. Lalu 5 orang anggota itu terdiri atas 1 orang ketua yang merangkap anggota, lalu 4 orang adalah anggota yang dipilih oleh DPR dan diangkat oleh Presiden. Masa jabatannya adalah 3 tahun. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang satuan kerja di Bank Indonesia. Yang pertama ada kantor pusat yang terdiri dari 22 direktorat, 4 unit khusus, 1 pusat pendidikan dan kebank sentralan. Yang terakhir adalah 2 biro yang tidak dibawa dari direktorat. Lalu ada kantor BI, yaitu memiliki 37 kantor. Lalu ada kantor perwakilan dari Bank Indonesia, ada 4 kantor. Lalu bisa kita melihat dari website, yaitu adalah www.bi.go.id. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencangkup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lili Kusma Sukmani Putri dengan NIM 2019-210-189. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai Bank Indonesia yang dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada di bidang moneter. Di bidang moneter ini menjaga stabilitas moneter seperti inflasi. Inflasi ini untuk mengelola tekanan harga dari sisi permintaan. Kemudian yang kedua ada di bidang sistem pembayaran. Di bidang sistem pembayaran ini menjaga stabilitas sistem pembayaran yang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia. Yang ketiga kemudian ada
di bidang perbankan. Di bidang perbankan ini menjaga stabilitas sistem keuangan Bank Indonesia, seperti itu. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, yaitu yang pertama ada otoritas sebagai otoritas dalam sistem pembayaran Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam pembayaran, yaitu mengenai pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Yang kedua ada penyelenggara. Penyelenggara ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada BIRTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Statement. Ini merupakan sistem pembayaran elektronik yang penyelesaiannya dalam waktu seketika. Kemudian ada BISSSS, yaitu Bank Indonesia Security Statement System. Ini merupakan dengan sistem surat berharga. Yang ketiga itu selanjutnya ada SKNBI, yaitu setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Ini merupakan clearing Bank Indonesia. Clearing Bank Indonesia ini terdapat 2, clearing debit maupun kredit. Kemudian yang ketiga ada fasilitator. Fasilitator ini mendorong pengembangan industri, sistem pembayaran, dan perlindungan kepada konsumen, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sistem pembayaran. Yang pertama ada uang. Uang ini mulai dari jenis kerang atau batu logam emas atau perak. Ini terjadi sekitar pada tahun 1950-an. Kemudian yang kedua ada paper base. Paper base ini terdiri dari BG, cek, wesel, nota debit, nota kredit. Kemudian itu terjadi pada tahun 1990-an. Kemudian yang ketiga ada alat pembayaran menggunakan kartu. Ini secara resmi disebut sebagai alat pembayaran menggunakan kartu ATMK yang mulai diperkenalkan awal 1990. Kemudian yang keempat ada electronic base. Electronic base ini merupakan transfer dana secara elektronik dengan menggunakan sistem clearing elektronik. Sistem ini merupakan BIRTGS, kemudian SKNBI, dan itu terjadi pada sekitar tahun 2000-an. Kemudian yang kelima ada sistem pembayaran terkini. Sistem pembayaran terkini itu contohnya seperti sekarang, yaitu m-banking ataupun banking atau lain sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen sistem pembayaran yang dibagi menjadi 6. Yang pertama ada kebijakan. Apa itu kebijakan? Dalam sebuah sistem pembayaran, kebijakan memberikan dasar untuk pengembangan sistem pembayaran dalam sebuah negara. Umumnya kebijakan tercermin dalam berbagai macam aturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank sentral dari masing-masing negara. Kemudian yang kedua ada hukum. Apa itu hukum? Dalam sistem pembayaran juga mencakup undang-undang yang ada dan juga peraturan yang berkaitan. Peran dari hukum juga begitu penting untuk menjamin aspek legalitas di dalam proses penyelenggaraan sistem pembayaran tersebut. Kemudian juga ada kelembagaan. Apa itu kelembagaan? Kelembagaan ini ada berbagai macam lembaga yang secara langsung atau tidak ikut berperan di dalam penyelenggaraan sistem pembayaran tersebut. Nah, kelembagaan ini tuh seperti bank sentral, kemudian perbankan atau kantor pos, atau masih banyak lagi yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah mekanisme operasional. Apa itu mekanisme operasional? Mekanisme
mekanisme operasional ini merupakan berguna untuk melakukan perpindahan dana dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Contohnya itu seperti tunai atau non tunai atau transfer seperti itu. Nah, kemudian yang kelima itu ada instrumen. Instrumen ini merupakan alat pembayaran berupa tunai, non tunai, terus kemudian NIF atau RTGS atau NTRTGS seperti itu. Nah, kemudian yang keenam ada infrastruktur. Infrastruktur ini berbagai komponen teknis untuk memproses dan melakukan transfer dana seperti jaringan komunikasi, kemudian sistem backup dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Santoso dengan NIM 2019-210-212. Di sini saya akan menjelaskan berlanjutan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran Indonesia. Sistem pembayaran Indonesia ada dua, yaitu sistem pembayaran dengan nilai yang besar atau bisa disebut juga dengan sistem pembayaran yang dengan nominal besar, seperti misalnya transaksi pemerintah, pembelian saham mungkin, ataupun transaksi valuta asing atau falas, atau mungkin juga bisa dilakukan dengan instrumen-instrumen investasi seperti pasar uang. Kemudian yang kedua adalah sistem pembayaran nilai kecil, yaitu tentang ada dua seperti clearing. Nah, clearing itu ada dua, tentang debit atau kredit. Kemudian nilai kecil yang kedua bisa juga melalui debit, ATM ataupun hal-hal yang lain itu. Kemudian di sistem BI RTGS ini atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement itu merupakan transaksi dengan nominal minimal 150 juta dan itu yang bersifat urgent, dan semua dilakukan dengan online. Kemudian sistem ini tuh merupakan sistem online dan transfer dananya itu antar bank serta elektronik dan bersifat paperless, tidak melalui mungkin cek-cek atau kertas-kertas lainnya, bersifat online, dan itu bersifat real time atau transaksinya antar penerima itu dilakukan secara seketika. Kemudian tujuan pembayaran dari sistem BI RTGS ini yaitu menyediakan layanan yang cepat, efisien, dan hemat, serta yang paling penting adalah sistem yang aman. Kemudian mengurangi resiko settlement dengan prinsip no money no game, atau bisa juga disebut dengan pihak nasabah harus menyiapkan dana yang cukup atau yang tersedia sebelum melakukan transaksi, karena jika tidak tersedia maka transaksi tidak bisa dijalankan. Kemudian meningkatkan efektivitas pengelolaan dana oleh bank itu. Dan terakhir adalah menyediakan informasi real time oleh Bank Indonesia. Nah, di sini saya menjelaskan tentang alur transaksi di sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement ini. Baik bank pengirim ataupun bank penerima itu mengirimkan perintah transfer ke terminalnya atau servernya dari BI RTGS ini. Setelah mereka masuk, maka pihak nasabahnya itu akan mendapatkan nomor antrian untuk bisa melakukan transaksi di sistem ini. Nah, di sistem ini kita harus dapat memastikan bahwa nasabahnya itu harus mempunyai dana yang sudah tersedia, karena jika tidak tersedia ataupun kurang, maka nomor antrian ini itu akan digantikan, dan maka itu prinsip dari no money no game itu cukup banyak yang harus dilakukan di sistem pembayaran BI RTGS ini. Kemudian transaksi melalui clearing itu ada dua, non clearing sama sistem pembayaran nilai kecil atau retail. Non clearing ini itu bisa dilakukan oleh antar bank, dari bank A ke bank B ataupun bank B ke bank A, dan sebaliknya sesama bank bisa melakukan sistem pembayaran. Kemudian sistem pembayaran nilai kecil itu semua bank melalui sistem clearing terlebih dahulu, dan clearing sistemnya itu bisa melalui ke antar bank. Nah,
Kemudian saya di clearing ini itu ada biaya transaksi melalui server clearingnya. Untuk clearing yang debit itu dikenakan biaya 1.500, sedangkan untuk yang kredit itu biayanya Rp1.000 yang dilakukan seluruh wilayah nasional. Untuk clearing sendiri itu minimal transaksinya di bawah 100 juta. Jika di atas 150 juta atau di atas itu bisa melalui sistem BI RTGS tadi. Nah, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.